guys, selamat datang di Sejuta Alur Film. Seperti biasanya kita akan membahas sebuah kisah dalam film. Danny Rock seorang detektif yang mengingat kehilangan putrinya dalam sebuah terapi. Dirinya kehilangan putrinya tanpa tahu bagaimana dan kemana putrinya berada. Bahkan jasadnya pun tak ditemukan. Bukan hanya itu, pria yang disangka menculik anaknya bahkan tak menyadari hal itu dan tak mengakui dirinya seorang penculik. Setelah melakukan terapi itu, Danny akhirnya keluar dan bertemu dengan rekan kerjanya bernama Nick. Mereka mendapatkan panggilan acak yang mengatakan jika Bank Austin akan dirampok dan mereka akan mengincar kotak brankas nomor 23. Kapten meminta mereka untuk mengintai. Setelah sampai di bank, Danny memeriksa CCTV sekitar bank. Dirinya melihat seorang pria aneh dan meminta untuk fokus padanya. Saat itu pria ini mendekati seorang wanita, meminta koreknya dan mengatakan jika hari ini sangat panas, bahkan seperti ditungku. Hal ini membuat wanita itu terdiam, dan setelahnya dirinya malah pergi menemui penjaga bank dan mengatakan jika hari ini cerah. Rock mencurigai pria itu yang terus mengatakan kode yang sepertinya dimengerti oleh para penjaga bank. Saat itu Rock keluar walaupun Nick sudah melarangnya, dirinya mengejar pria itu. Dan saat itu berpapasan dengan wanita yang terlihat aneh. Rock meminta temannya untuk mengawasi wanita itu juga. Dirinya segera masuk dan menemui seorang pria penjaga dan Rock ingin melihat kotak brankas yang dibicarakan. Pria itu kelupaan kuncinya namun ternyata Rock telah mengambilnya. Dirinya membuka kotak dan menemukan foto putrinya dan melihat tulisan yang mengatakan temukan Lel Devrayan. Di lain hal pria itu juga menghipnotis Teller. Tak lama penjaga pun masuk dan menyerang. Saat itu mereka menuju ke kotak brankas mengambil kotak 23, tanpa menghiraukan Rock yang saat itu terus bertanya. Bahkan Rock juga sempat diserang oleh mereka. Di lain hal, wanita yang kepanasan tadi terus melepaskan bajunya dan membuat kegaduhan di jalanan, yang mengakibatkan banyaknya kecelakaan yang terjadi. Nick sendiri bingung. Wanita ini pun dengan penjaga membawa kotak itu dengan mobil, namun saat itu mereka juga malah menabrakkan mobil mereka sendiri. Pria tua ini pun mengambil kotak itu dan kemudian menggantinya dengan bom. Ledakan itu membuat semuanya hancur. Rock pun melihat pria itu berlari dan mengejarnya, meminta Nick juga mengirimkan bantuan. Dirinya masuk ke sebuah gedung, mereka mengejarnya dengan senjata. Sampai di atas pria itu tak bisa berlari lagi. Namun dengan hipnotisnya, pria itu membuat rekan Rock malah menyerangnya. Pria ini mengatakan jika mereka tak sadar sama seperti putrinya. Rock sendiri yakin jika pria ini tahu di mana anaknya. Dirinya menunjukkan foto anaknya dan pria ini malah memintanya untuk menyelesaikan segalanya. Hanya Rock yang bisa. Setelah kejadian ini pun Rock merasa bingung keterkaitan pria itu dengan putrinya. Namun tak berselang lama Nick menelpon dan mengatakan jika dirinya berhasil menemukan identitas wanita yang menelpon dirinya. Wanita itu adalah Diana Cruz, bekerja di sebuah toko penjual barang-barang paranormal. Dan dirinya juga memiliki catatan pencurian surat. Rock pun langsung mendatanginya dan di sana Diana bersama dengan pasiennya. Namun untuk sementara pria ini akan terus menunggu di luar. Diana membuat pria itu akan pergi setelah Rock pergi juga. Rock menceritakan segalanya tentang telepon Bank Austin yang dilakukan Diana. Setelah mengetahui jika tak ada yang ditangkap, Diana pun saat itu ingin segera pergi. Namun Rock hanya ingin tahu bagaimana Diana mengenal pria yang bernama Del Ryan. Bersamaan dengan itu, pria yang tadi menunggu didatangi oleh pria yang sama. Dirinya malah terkena hipnotis, yang membuatnya langsung menyerang Rock dan juga Diana. Diana tahu jika pria itu sudah tak sadar. Pastinya Del Ryan yang melakukan hal itu. Saat itu pria besar ini pun hanya mengatakan jika pria itu tak akan berhenti, dan setelahnya mengakhiri dirinya sendiri. Setelahnya mereka pun langsung pergi menemui Nick di tempat mereka. Diana berusaha mengatakan jika semua yang terjadi adalah hipnotis. Tapi Nick sendiri tak percaya sampai akhirnya Diana melakukan hipnotisnya pada Nick. Membuatnya seperti tahanan dan kemudian memintanya untuk mencari udara segar di luar. Diana meminta Rock untuk tak khawatir karena Nick sendiri tak akan sadar. Disinilah Diana mengatakan jika ada sebuah divisi
yang dibuat oleh Amerika yang menyadari tentang potensi hipnotis yang akan menguntungkan bagi mereka, sehingga mereka bisa mengumpulkan semua orang yang berbakat untuk membangun divisi ini. Diana adalah salah satu agennya. Namun untuk Del Ryan sendiri, dirinya adalah legenda yang mana jauh lebih hebat dari mereka. Dirinya bahkan melawan divisi karena memiliki keinginan lain dari hipnotis ini. Del Ryan ingin menguasai divisi ini dan membuat sesuatu yang besar. Dirinya sempat ditangkap oleh divisi, namun Diana yakin jika hal itu tak akan bertahan lama. Sampai akhirnya berita tentang penyerangan banyak bank dan tak ada yang mengetahui siapa pelakunya. Dirinya tahu jika itu adalah pekerjaan dari Del Ryan, pria itu tak bisa ditangkap. Di luar, Nick sendiri bertemu dengan pria yang sama. Tak lama setelah itu, tiba-tiba lampu mati. Dan Nick saat itu datang, Nick menyerang mereka. Rock berusaha menahan tembakannya, namun Diana tak diam. Dirinya mengakhiri Nick. Tak ada yang bisa dilakukan, pria itu tak sadar dan dirinya hanya ingin membunuh mereka. Setelah kejadian itu, keesokan paginya berita buronan Rock pun tersiar. Rock memikirkan temannya itu. Nick memiliki istri dan juga 2 anak, namun hal itu harus dilakukannya. Rock sendiri tak mengenal Del Ryan, namun Rock yakin jika Del Ryan tahu di mana putrinya. Dirinya mencuri bank hanya untuk mengambil foto anaknya itu di brankas nomor 23. Dan untuk itu, Del Ryan datang padanya. Saat itu Rock bercerita jika pelakunya tak merasa menculik anaknya. Jika benar, maka Rock sangat khawatir di mana kini anaknya berada. Tak berselang lama seorang sheriff muncul. Dirinya menyadari keberadaan buronan Rock dan juga Diana. Namun saat itu Diana berhasil membuatnya tak sadar dan mereka akan pergi. Tapi saat keluar, Del Ryan telah berada di hadapan mereka dengan para polisi. Rock berusaha untuk memancing pria itu dan meminta Diana mencari jalan keluar untuk mereka. Saat itu Rock terus berlari dan menjauh dari mereka dan tak lama keadaan menjadi rumit. Pandangan seperti cermin yang memantul dan ini membuat fokus Rock menghilang dan hampir diserang oleh pria itu, yang mana kemudian Diana datang dan setelahnya meminta Rock untuk segera naik. Setelahnya mereka pun menuju ke Meksiko. Di sini Diana menjelaskan jika situasi hipnotis bisa mempengaruhi mereka dan menggambarkan apa yang diinginkan penghipnotis untuk menjadi apa yang mereka lihat. Dirinya tak bisa mempengaruhi Rock, namun Del Ryan mampu melakukan hal ini. Sepertinya Rock sendiri memiliki penghalang psikis yang mana seperti luka dari kehilangan putrinya sendiri. Untuk mencari tahu tentang Del Ryan, mereka pun datang menemui Jeremiah, pria yang sudah menjadi penghalang bagi Diana. Namun dirinya juga memiliki hubungan yang tak baik. Diana sempat pergi darinya dengan kondisinya terikat. Saat itu mereka pun mengetuk pintu. Pria tua ini memegang senjata di tangannya. Bahkan saat itu Diana juga menyamarkan dirinya sebagai istrinya dan berhasil membuat pria tua itu tak berkutik. Dirinya pun menjelaskan jika mereka memiliki proyek domino, yang mana proyek ini adalah kekuatan hipnotis terkuat yang dibuat di divisi. Del Ryan telah mencurinya dan kemudian dirinya juga menghapus ingatannya secara bersih. Namun beberapa waktu, foto itu datang dan kemudian kini kepingan-kepingan ingatan mulai dikumpulkan. Del Ryan menjadi lebih kuat dan berusaha untuk menggapai misi itu kembali. Setelahnya pria ini pun ingin melihat foto itu. Dan di sini Diana sadar jika pria itu bukan Jeremiah tapi Del Ryan. Mereka kemudian diserang. Saat melarikan diri dari kerumunan orang, Rock merasa tak enak. Dirinya dan Diana berjuang untuk lari. Mereka bahkan saat itu ada hal-hal yang tak nyata yang menghalangi mereka. Di satu sisi akhirnya mereka tak menemukan jalan keluar. Akhirnya Del Ryan dan juga Rock beradu kekuatan mereka. Saat Del Ryan berusaha untuk menyerang, ternyata Rock berhasil melakukan hal yang sama dan membuat Del Ryan malah ditahan. Setelah itu Diana pun mengajak Rock menemui River, seorang anggota divisi yang juga mampu meretas data. Di sini dengan alat yang dimilikinya dirinya membaca tentang Rock, tapi data tentang istrinya tak ditemukan dan terkunci. Rock sendiri bingung bagaimana dirinya bisa memiliki kekuatan itu.
Bahkan untuk memilikinya membutuhkan kekuatan alami. Saat dimana Diana sedang mandi, di sini Rock mendapatkan telepon dan dirinya mengangkat telepon itu. Dan pria tua itu mengatakan untuk menyerang Diana dan mengakhirinya. Pria itu menghipnotis Rock dari telepon. Hal ini sontak membuat Rock menjadi aneh dan dirinya malah mengambil gunting dan hampir menyerang Diana. Beruntung saat itu Diana sadar dan kemudian mendekat pada Rock. Setelah hal itu semua cuplikan muncul dan membuat Rock sadar. Dirinya kemudian keluar dan mengambil kembali alat untuk mencari data dari Diana Cruz. Dan yang saat itu ternyata Diana sendiri adalah Vivian Rock, istri dari Rock. Dan misi domino yang mereka bicarakan itu adalah anak mereka sendiri yang bernama Dominique Rock atau Mini. Dirinya memiliki kekuatan yang tak bisa dipengaruhi oleh siapapun. Di sini ternyata Diana juga ikut andil dalam menjebak Rock. Menjebak dalam pemikirannya sendiri. Rock berniat untuk menyelamatkan anaknya dari para agen divisi yang mana Mini hanya seorang anak kecil. Sedangkan Diana yakin jika dengan agen ini anaknya akan lebih terarah. Saat itu pun semua gambaran yang ada ternyata menghilang. Semua orang yang berkaitan dengan keadaan Rock sebelumnya, mereka ternyata adalah agen dari divisi sendiri. Semua keadaan dan juga apa yang terjadi sudah diatur oleh mereka dan untuk bisa memancing Rock untuk mengingat di mana anaknya berada. Selama 4 tahun mereka telah membuat 12 skenario dan semua gagal. Saat itu mereka pun akan membuat skenario yang selanjutnya. Sebelum memulai, istrinya berusaha untuk meminta Rock mengatakan di mana anaknya, namun Rock sendiri malah tak melakukan hal itu. Dirinya memilih untuk memulai segalanya dari awal. Semua hal kemudian terulang. Saat itu Rock terus mengikuti alur yang sama. Namun di tengah penjagaan mereka, Rock berhasil kabur. Dirinya bahkan melewati Diana dengan tak mempedulikan dirinya. Saat itu Nick pun mengatakan jika Rock menuliskan sesuatu sebelum pergi. Dan mereka menemukan tulisan itu. Dear Valailand. Ternyata tulisan Del Ryan ternyata bukan nama orang, tapi sebuah nama yang akan dituju Rock yang akan mengingatkannya kembali. Saat itu semua agen pun bersiap, mereka menuju tempat yang sama yang akan dituju oleh Rock. Rock sampai di tempat itu dan bertemu dengan pria dan wanita. Rock menanyakan keberadaan putrinya. Dan saat itu Rock mengikuti permainan domino yang sudah diatur oleh anaknya itu, yang berjalan dan membawanya kepada putrinya yang kini telah menjadi gadis remaja. Pertemuan pertama mereka setelah 4 tahun lamanya. Sedangkan di lain hal saat agen membaca tempat di mana yang dituju Rock, Diana tak mengenal siapa dua orang itu. Tapi mereka telah mengambil anak angkat 40 tahun yang lalu. Dan pria kecil itu adalah Rock. Saat itu para agen akhirnya sampai dan mereka menghadapi pasangan itu. Pasangan itu mengatakan jika Vivian mengenal mereka dan mereka sangat sayang padanya juga. Seketika agen pun menembak mereka dan Vivian merasa terkejut. Dirinya meminta bantuan medis. Vivian mencoba mengatakan jika anak mereka akan aman bersamanya dan akan dilatih oleh para agen, namun Rock malah mengatakan jika itu bukan kata dari istrinya tapi dari divisi. Istrinya memiliki pemikiran yang sama dengannya, yakni menyelamatkan anak mereka. Saat kelahiran anak mereka, di sini divisi menyadari jika Mini memiliki kekuatan yang lebih besar dari siapapun. Dirinya tak bisa dipengaruhi hipnotis, namun dirinya bisa mempengaruhi semua orang, bahkan dengan mata tertutup. Rock dan juga Vivian hanya tak mau anak mereka menjadi alat oleh para agen untuk memeras seseorang mengikuti perintah, sehingga mereka pun harus menghapus ingatan mereka sendiri. Saat itu Mini pun merasa bangga pada ibunya karena ibunya kembali dan kemudian Mini membuat semua agen saling menyerang satu sama lain. Mereka jatuh satu persatu. Pria pemimpin divisi ini baru menyadari jika semuanya hanyalah konstruksi ilusi. Mini mengembalikan ingatan ibunya dan bersamaan dengan itu, semua agen tumbang dan yang terakhir pemimpin mereka. Dan orang tua angkat Rock sendiri masih berdiri di sana. Pada akhirnya Mini, Rock, dan juga Vivian berhasil. Kini mereka bisa membebaskan diri mereka dan mampu mengambil keputusan bagi keluarga mereka tanpa desakan siapapun. Karena salah satu syarat kebebasan mereka
adalah mengakhiri semua agen yang menghalangi mereka.